Assalamualaikum anak-anak, siswa-siswi kelas 7 SMP Lab School VIP OMJ. Sudah kenal ya sama Bapak? Bisa dilihat nama Bapak di tampilan ini. Pada pertemuan pertama ini hari Selasa tanggal 21 Juli 2020, materi pembelajaran kita yaitu mengenal berbagai macam peralatan teknologi informasi dan komunikasi ataupun TIK ya. Bisa dilihat gambar-gambarnya di samping ini. Hardware-nya sangat banyak sekali ya. Tapi di sini Bapak hanya menjelaskan gambaran secara umumnya saja yang biasa kita lihat dan kita gunakan. Lalu kemudian di sini ada pengertian hardware komputer, yaitu segala piranti ataupun komponen dari sebuah komputer ya anak-anak, yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk secara nyata. Seperti ini tampilannya. Jenis-jenis hardware komputer di sini yang pertama ada monitor. Pasti anak-anak sering melihat ini ya. Nah, di sini ada pengertian dari monitor, yaitu perangkat keras yang dipakai untuk menampilkan output data grafis yang berasal dari sumber-sumber data grafis seperti CPU, satelit, dan berbagai sumber data grafis lainnya. Sedangkan di perangkat jaringan televisi, monitor seringkali disebut dengan istilah layar televisi ataupun layar TV. Pada saat zaman Bapak dulu sekolah, Bapak masih menggunakan monitor jenis yang tabung nih, yang di sebelah kiri ini gambarnya. Kalau sekarang rata-rata monitornya sudah menggunakan monitor LCD ataupun LED ya. Kemudian yang selanjutnya masih dalam kategori jenis-jenis hardware komputer, yaitu yang kedua ada casing komputer ataupun CPU. CPU adalah kotak ataupun rumah komputer yang di dalamnya terletak prosesor CPU, motherboard, dan piranti-piranti yang lain seperti hard disk, RAM, power supply, fan, terus DVD room, kabel SATA, dan masih banyak ya model-modelnya. Di sini Bapak hanya memperkenalkan casingnya saja ataupun rumahnya saja. Seperti ini gambarannya. Pada casing ini juga digunakan sebagai tempat untuk melindungi motherboard, floppy drive, power supply yang tadi Bapak sebutin ya, dan komponen-komponen yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu ada keyboard dan mouse. Pasti kalian sering menggunakan ini ya untuk mengerjakan sesuatu ataupun bermain game ya. Di sini ada pengertiannya, merupakan salah satu perangkat keras hardware yang ada pada komputer yang berguna sebagai alat penginput data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Itu untuk pengertian keyboard. Untuk mouse-nya sendiri yaitu salah satu perangkat keras yang termasuk dalam kategori perangkat penginput masukan data. Fungsi mouse komputer adalah untuk mengatur pergerakan pergeseran kursor secara cepat. Selain itu juga untuk memberikan suatu perintah dengan hanya menekan ataupun memencet tombol pada mouse komputer. Mouse biasanya ada 3 fungsi ya. Fungsi yang kita gunakan pada jari telunjuk yaitu fungsi klik, biasanya untuk memilih. Biasanya kita gunakan untuk memilih sesuatu yang sedang kita kerjakan di layar komputer. Kemudian yang tengah itu ada scroll bar. Biasanya kita menggunakannya melalui jari telunjuk juga. Sesuai model dari kalian sih sebenarnya masing-masing. Lalu yang ketiga itu ada klik kanan. Biasanya kita menggunakannya melalui jari tengah. Itu disebut klik kanan. Klik kanan biasanya untuk menampilkan beberapa pilihan-pilihan ya. Kemudian yang selanjutnya ada printer. Seperti ini tampilannya. Printer adalah piranti yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar ataupun grafik di atas kertas. Biasanya printer ini kita gunakan untuk mengeprint ataupun mencetak dokumen yang sedang kita kerjakan. Biasanya kita mengerjakan dokumen menggunakan Microsoft Word, ataupun juga bisa mengeprint foto ya, foto yang ingin kita cetak, seperti printer yang hitam ini, mencetak gambar. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada speaker ataupun sound. Pasti kalian juga sering melihat speaker ataupun sound ya, yaitu perangkat keras, masih dalam kategori perangkat keras
yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio ataupun suara. Speaker juga bisa disebut alat bantu untuk keluaran suara yang dihasilkan oleh perangkat musik seperti MP3 player, DVD player, dan lain sebagainya. Nah, kemudian jenis-jenis hardware yang terakhir yaitu yang keenam ada webcam ataupun kamera web. Seperti ini tampilannya ya. Perangkat yang berupa sebuah kamera digital yang dihubungkan ke komputer atau laptop. Layaknya kamera pada umumnya, sebuah webcam dapat mengirimkan gambar-gambar secara live dari manapun ia berada ke seluruh penjuru dunia dengan koneksi internet. Webcam ini biasanya kita gunakan untuk merekam aktivitas kita berupa foto ataupun video ya. Kalau di laptop biasanya sudah langsung ada di laptopnya webcam. Webcam ini sekarang menjadi familiar karena pembelajaran daring ya, dimana kita ataupun anak-anak ataupun kalian menggunakan webcam ini untuk melakukan pembelajaran daring menggunakan media Zoom, Google Meet, kemudian ada Cisco Webex dan lain-lain ya. Karena melalui pembelajaran daring kita harus menampilkan diri kita kepada teman-teman supaya teman-teman ataupun kalian melihat ya secara live gambar kita yang terekam melalui webcam ini. Ya anak-anak, mungkin itu dasar-dasar ya, secara garis besarnya komponen hardware komputer yang biasa kita temui ataupun kita fungsikan, kita gunakan. Sebenarnya masih banyak lagi komponen hardware lainnya, masih ada seperti hard disk, RAM, power supply, motherboard ya. Itu akan kita bahas ataupun nanti akan Bapak sampaikan pada pertemuan selanjutnya secara lebih detail. Untuk pertemuan pertama ini hanya pengenalan hardware secara garis besarnya saja. Nanti anak-anak juga bisa mendalaminya, bisa mengkombinasikannya materi ini dengan materi-materi yang ada di internet. Bisa kalian browsing juga apa itu hardware, software, dan juga brainware ataupun user. Mungkin cukup sekian ya pertemuan pertama ini dari Bapak. Oh iya, Bapak belum memberikan tugas untuk pertemuan pertama ini ya, hanya materi pengantar agar kalian dapat memahami jenis-jenis hardware secara umum. Ya baik, itu saja anak-anak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.